Inilah catatan hitam DPR RI, 5 kasus korupsi yang membuktikan bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah ladang perampokan berjubah wakil rakyat. Nomor 5, kasus Fayahun Andriadi, anggota DPR dari Golkar ini, menerima suap setara 911 ribu dolar Amerika atau sekitar 12,7 miliar rupiah. Uang haram itu terkait proyek satelit dan drone Bakamla senilai 1,2 triliun rupiah. Vonisnya 8 tahun penjara. Naik ke nomor 4, Eni Maulani Saragih. Sebagai Wakil Ketua Komisi ke-7 DPR, dia menerima 4,75 miliar rupiah dan 40 ribu dolar Amerika dari proyek PLTU Riau 1, proyek raksasa yang nilainya mencapai 12 triliun rupiah. Ia dijatuhi 6 tahun penjara. Meski akhirnya bebas lebih cepat karena remisi. Di posisi nomor 3, Taufik Kurniawan dari PAN. Ia terbukti menerima 4,85 miliar rupiah dalam pengurusan dana alokasi khusus Kebumen dan Purbalingga. Pengadilan memvonis 6 tahun penjara dan mencabut hak politiknya. Lanjut ke nomor 2, Aziz Syamsuddin. Wakil Ketua DPR ini menyuap penyidik KPK sebesar 3,1 miliar rupiah. Tujuannya jelas, untuk mengamankan perkara dana alokasi khusus Lampung Tengah yang nilainya mencapai 8 miliar rupiah. Hukuman yang dijatuhkan 3,5 tahun penjara. Dan akhirnya, di puncak nomor 1, kasus paling besar, Setia Novanto. Ketua DPR RI kala itu menjadi otak di balik mega korupsi KTP. Kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah dari total proyek senilai 5,9 triliun rupiah. Setnov sendiri menerima 7,3 juta dolar Amerika plus jam tangan. Richard Mille seharga 1,3 miliar rupiah. Vonis 15 tahun penjara dijatuhkan. Ditambah pencabutan hak politik, kasus ini menjadi simbol betapa gelapnya praktik korupsi di Parlemen Indonesia. 5 kasus ini saja telah merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. Dari anggota biasa, komisi, hingga pucuk pimpinan DPR. Semuanya tercatat di lembaran hitam bangsa. Namun, ironi kembali terjadi. Pada 16 Agustus tahun 2025, Setia Novanto resmi dibebaskan bersyarat. Setelah hanya menjalani sekitar 7 tahun 8 bulan dari vonis panjangnya, sang simbol korupsi EKTP kini kembali menghirup udara bebas. Sementara luka kepercayaan rakyat terhadap wakilnya belum pernah benar-benar sembuh. Pertanyaannya, apakah keadilan sudah ditegakkan? Atau justru kita sedang menyaksikan bagaimana hukum bisa dilipat sesuai kuasa?